puck is stuck. You enter it, top, and remain like this. Top. Yeah. But 7,000. Rossi sampai terdiam. Siapa bocah Indonesia ini? Para penggemar MotoGP pikir mereka sudah lihat semuanya. Tapi kemunculan nama yang tak terduga, Kiandra Ramadipah. Usianya baru 16 tahun, asal Sleman, Indonesia, dan tiba-tiba jadi bahan pembicaraan di pedok Spanyol lebih cepat dari lagu baru Taylor Swift bocor ke TikTok. Tapi kenapa Valentino Rossi, ya The Doctor, sampai terdiam sore itu di Catalunya? Bukan karena kehabisan kopi, tapi karena bocah ini melakukan sesuatu yang bahkan pembalap veteran pun jarang berani. Comeback dari posisi 24 ke posisi 1. Dan gayanya mirip banget sama Rossi muda. Sore itu ketika matahari mulai turun dan suara mesin menggema, Kiandra tidak sekedar balapan. Dia seperti berdansa di atas aspal. Halus, tajam, dan presisi. Bahkan kamera menangkap Rossi melakukan double blink. Deja vu bro, katanya dalam hati. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di Catalunya sampai membuat pedok dan netizen geger? Start dari belakang. Kiandra bilang santai aja. Awalnya Kiandra malah dihukum penalti. Start dari posisi 24. Ya, 24. Dalam dunia balap itu kayak dikasih mic di panggung konser tapi soundnya mati. Tapi apakah dia panik? Tidak, dia cuma zip jaket balapnya, bisik, bismillah, waktunya gaspol, dan tunggu lampu start. Dan begitu hijau menyala, boom, bocah Sleman ini melesat kayak kena cheat turbo. Lap demi lap, dia nyalip rider satu persatu dengan gaya seolah sedang nyapu jalur tol. Bahkan ada komentator sampai tersedak kopi pas lihat dia nyalip 3 pembalap sekaligus dalam satu sektor. Penonton pun mulai memperhatikan, dan ketika dia masuk 5 besar, pedok mulai bisik-bisik. Tapi kejutan sesungguhnya belum selesai. 4 pembalap dilewati di satu tikungan. Gila nih anak. Tikungan 10 di Catalunya itu sempit, teknikal, dan terkenal serem. Bahkan pembalap Eropa pun mikir 2 kali buat nyalip di situ. Tapi Kiandra, dia masuk dengan gaya ala ninja naik motor. 4 pembalap, ya 4, disalip dari sisi dalam seperti sedang main game MotoGP di easy mode. Kru pedok sampai teriak, ini bukan balapan, ini sihir. Kamera onboard menangkap manuver yang terlalu halus untuk dinalar. Bahkan Rossi terlihat melongo dari VIP box. Kalau dia lagi makan popcorn, pasti tumpah. Dan tiba-tiba ada yang nyeletuk, ini mirip banget kayak Rossi tahun 2001. Dan sejak saat itu, perbandingan dimulai. Gaya cornering Kiandra bikin insinyur geleng-geleng. Balapan lurus itu gampang, tapi tikungan itu urusan para legenda. Dan gaya cornering Kiandra, aduh bikin sensor GPS error. Dia bisa miring melebihi 60 derajat dan tetap stabil. Brakingnya telat banget, nyaris bikin penonton tutup mata. Tapi anehnya tetap aman. Ada engineer yang bilang, apakah tuas remnya cuma hiasan doang? Yang paling mengerikan, dia lakukan semua itu tanpa terlihat gugup. Netizen mulai bikin video perbandingan antara Kiandra dan Rossi muda. Dari posisi badan, sudut miring, hingga gestur selebrasi. Bahkan ada meme yang bilang, dia nggak tunggangi motor, dia ngobrol sama motor pakai bahasa Jawa. Tapi siapa yang ngajarin dia cara bicara dengan motor seperti itu? Rahasianya mulai terkuak. SPN Kasih Motor Indonesia Kasih Mental. Kiandra bukan muncul dari udara. Sejak kecil dia latihan di lintasan kampung. Kadang becek, kadang ada ayam lewat. Sementara pembalap Eropa latihan di simulator mahal, dia latihan sambil hindari lubang jalanan. Temannya cerita, dia belajar throttle control pas naik motor sambil antal pesanan tahu bulat. Tapi kerja kerasnya berbuah. Ia dilirik film dan dikirim ke Spanyol. Awalnya kaget juga, bukan sama balapan, tapi roti kering di Eropa. Tapi walau bahasa masih terbata, talentanya bicara keras. Sampai akhirnya media Spanyol kasih julukan El Niño Fantasma, anak hantu.
Dan di balik layar ada kabar soal menton misterius dari tim kuning. Siapa dia? Ada bayangan VR 46 di balik Kiandra? Ayo kita sedikit spekulasi. Rumor beredar bahwa seseorang dari VR 46 Academy sempat mengamati perkembangan Kiandra. Bukan Rossi langsung, tapi mungkin mantan pelatih atau pencari bakat. Kabarnya musim panas lalu Kiandra ikut sesi latihan tertutup di Mugello, nonton ulang Race Rossi era 2000-an dengan penuh hikmat. Sejak itu gaya balapnya berubah drastis. Apakah itu kebetulan atau dia sedang dipoles diam-diam? Netizen mulai bercanda. Dia udah dapat resep dari dokter. Dosisnya rem telat plus nyalip nekat. Tapi apakah tim Moto3 siap menampung anak muda dengan gaya seperti ini? Tunggu dulu. Bos Moto3 mulai ngintip dan gugup. Kemenangan Katalunya itu bikin geger, bukan cuma netizen tapi juga manajer tim. Gresini, Leopard hingga KTM mulai kelihatan di sekitar pedok Kiandra. Bahkan ada kru yang pura-pura numpahin air buat bisa deketin mekaniknya. Katanya dua tim Moto3 sedang berebut Kiandra untuk 2026 dan bahkan mungkin kasih dia wildcard slot di Red Bull Rookies Cup. Netizen mulai heboh, pertarungan Indonesia versus Spanyol part 2. Kalau dia dikasih motor tim pabrikan dan tampil di sirkuit teknikal, dunia bisa melihat kemampuan aslinya. Tapi sebelum itu, dia butuh satu hal penting, hype global. Dan sekarang, dia sudah punya itu. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang bocah dari Sleman yang dulu latihan wheelie di jalanan persawahan, kini jadi bahan pembicaraan di pedok Daropa dan trending di jagat media sosial global. Bahkan jurnalis Italia mulai salah eja nama Ramadipa, menulisnya jadi Ramadepa, saking belum pernah dengar nama anak Indonesia bikin geger lintasan Eropa. Tapi video overtake brutal Kiandra di Katalunya sudah menjawab semuanya. Di TikTok, video itu menembus 12 juta views hanya dalam waktu 4 hari. Di kolom komentar, ada netizen Spanyol yang menulis, "Siapa anak ini? Kenapa dia balap kayak alien VR 46?" Lucunya, fans Indonesia langsung menyerbu. Dari Sleman bro, biasa, gas nyong. Salah satu vlog MotoGP bahkan khusus terbang ke Sleman buat bikin dokumenter kampung yang melahirkan bintang. Mereka wawancara ibu warung yang polos bilang, "Oh Kiandra, dulu suka beli nasi kucing nambah sambal 5 tapi nggak pernah nambah bayar." Sementara warga sekitar ikut bangga. Ada yang sampai ngecat tembok rumah dengan tulisan Kiandra Nom 46 from Sleman. Bahkan akun fanclub resmi Rossi ikut memposting ulang aksi overtake Kiandra dengan satu kata ajaib, respect. Sebuah kata pendek tapi bermakna besar. Dan ketika idola sekelas Rossi mengakui keberadaanmu, itu bukan lagi mimpi. Itu permulaan legenda. Tapi tunggu dulu, ini baru awal hype-nya. Kiandra tidak sedang balapan sendirian. Di balik helm dan motor putih merahnya, ada satu bangsa yang ikut menumpang gas. Sejak penampilannya viral, seluruh komunitas balap Indonesia seolah tersadar bahwa mungkin ini waktunya. Komentar netizen Indonesia di postingan MotoGP melonjak, emoji bendera merah putih berseliweran. Bahkan akun resmi ETC, European Talent Cup, pun sampai reply, "We love Indonesian passion." Ida, luar biasa. Tak hanya itu, sponsor lokal mulai gerak. Pemerintah pun dikabarkan sedang mempertimbangkan pembukaan pusat pelatihan balap nasional. Di TikTok muncul meme yang lucu namun penuh makna. Kita udah kirim V ke BTS, sekarang giliran K ke MotoGP. Nama-nama seperti Veda Ega Pratama, Arbi Aditama, dan kini Kiandra Ramadipa jadi simbol kebangkitan Asia Tenggara di dunia balap motor internasional. Tak hanya itu, sponsor lokal mulai gerak. Pemerintah pun dikabarkan sedang mempertimbangkan pembukaan pusat pelatihan balap nasional. Di TikTok muncul meme yang lucu namun penuh makna. Kita udah kirim V ke BTS, sekarang giliran K ke MotoGP. Nama-nama seperti Veda Ega Pratama, Arbi Aditama, dan kini Kiandra Ramadipa jadi simbol kebangkitan Asia Tenggara di dunia balap motor internasional. Mereka bukan sekedar ikut numpang podium, mereka mulai menulis ulang sejarah. Dan netizen pun mulai mendesak, berikan Kiandra wildcard Moto3 tahun depan. Bahkan ada petisi online dengan 50.000 tanda tangan hanya dalam 72 jam. Luar biasa. Semua tahu, wildcard bukan hadiah,
Tapi jika ada satu rider yang pantas mendapat kesempatan itu, ya dia, bocah Sleman yang gas dari posisi 24 sampai bikin pedok Eropa kehilangan suara. Dan kabarnya, wildcard 2026 bukan lagi mimpi, tapi sudah di ujung meja negosiasi. Siap-siap, sejarah akan berubah. Mari kita akhiri dengan satu momen yang membekas di hati banyak orang, terutama para penggemar MotoGP generasi awal. Saat kamera menyorot wajah Valentino Rossi di tribun Catalunya, semua orang berharap dia bicara sesuatu. Tapi dia hanya diam, tidak angkat alis, tidak senyum lebar, hanya tatapan kosong tapi dalam. Seolah di benaknya ada kalimat yang tak sempat terucap. Aku pernah balapan seperti itu. Atau mungkin lebih tepat, akhirnya aku melihat semangatku hidup kembali. Kiandra Ramadipa bukan sekedar pembalap cepat. Dia adalah simbol dari apa yang membuat kita mencintai MotoGP. Kegilaan yang terkontrol, emosi yang meledak, dan determinasi tanpa batas. Saat sebagian rider fokus pada data dan telemetri, Kiandra masih mengandalkan naluri seperti Rossi dulu. Dan ketika seorang legenda seperti Rossi terdiam, itu bukan karena dia tidak punya kata-kata, tapi karena dia tahu kadang diam adalah bentuk rasa hormat tertinggi. Kiandra Ramadipa bukan sekedar pembalap cepat. Dia adalah simbol dari apa yang membuat kita mencintai MotoGP. Kegilaan yang terkontrol, emosi yang meledak, dan determinasi tanpa batas. Saat sebagian rider fokus pada data dan telemetri, Kiandra masih mengandalkan naluri, seperti Rossi dulu. Dan ketika seorang legenda seperti Rossi terdiam, itu bukan karena dia tidak punya kata-kata, tapi karena dia tahu kadang, diam adalah bentuk rasa hormat tertinggi. Dan hari itu, diem Rossi bukan tanda kosong, tapi sinyal bahwa warisan itu kini hidup kembali. Bukan di Italia, bukan di Spanyol, tapi dari sebuah kota kecil di Indonesia bernama Sleman. Dan bocah itu baru mulai pemanasan. Karena kalau ini baru awal, maka apa yang akan terjadi selanjutnya bisa mengguncang seluruh dunia balap motor. Siap-siap, MotoGP Asia sedang bangkit.